Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Tahajud di mana saja berada, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan malam hari ini, kembali kita akan melihat dan mereview sebuah video yaitu tentang anak durhaka dari Aceh ya. Ini anak durhaka dari Aceh ini seru juga ya jika kita melihat isu ini gitu ya. Kita tentu tahu bahwa Effendi Usman adalah seorang murtadin yang mana beliau ini tentu saja selalu menyampaikan video-videonya yang mana video tersebut itu tidak menyampaikan suatu hal yang benar ya. Terkesan kalau pemirsa yang ada di rumah melihat dan mempelajari semua video-video, terutama video-video yang disampaikan oleh para oten ya, dan juga para murtadin pada umumnya itu, mereka itu banyak yang memfitnah ya, barangkali juga tidak menyampaikan hal yang sebenarnya ya, atau itu juga bisa merupakan suatu kesalahpahaman atau kegagalpahaman. Jadi sesuatu hal yang sangat gagal paham itu adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya pemirsa. Kenapa? Karena gagal paham itu membawa kita kepada kebinasaan jika kita tidak mau memperbaiki apa yang sudah kita pikirkan itu. Ya, misalnya jika kita memahami tentang sesuatu, tentunya kita harusnya melihat dari beberapa sumber, jangan hanya dari satu sumber saja. Ya, termasuklah juga ketika kita memahami Islam, tentu saja kita harus melihat dari sumbernya. Karena banyak orang yang memahami Islam ini dari kacamata-kacamata kaum orientalis, yang mana mereka itu membenci Islam. Tetapi menariknya, di antara para orang-orang yang di luar Islam itu, banyak yang mempelajari Islam itu akhirnya menemukan kebenaran Islam dan menyampaikan hal-hal yang benar tentang Islam. Berbeda dengan hal-halnya para orientalis yang menyampaikan Islam dengan nada yang benci terhadap Islam, sehingga karena kebencian mereka terhadap Islam itu menutupi pikiran logis mereka. Kita langsung saja pemirsa ya, salah satu dari murtadinnya itu Effendi Usman itu sangat miris jika kita melihat dari ibunya ya pemirsa. Ibunya ini sangat menginginkan agar Effendi Usman itu kembali kepada Islam, karena ayahnya sudah meninggal dunia ya pemirsa. Ayahnya sudah meninggal dunia, tinggal ibunya. Ya, kabarnya Effendi Usman ini juga anak tunggal ya. Kita langsung saja pemirsa, kita langsung saja melihat pada tayangan di video berikut ini. Kita review satu persatu ya pemirsa. Saya saja Pak, orang Aceh yang tidak paham apa-apa. Bahkan saya pernah di pesantren 6 tahun. Saya bisa datang kepada Yesus. Katanya dia selama 6 tahun di pesantren dia sudah datang kepada Yesus. Tapi dia tidak paham pemirsa bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah memberikan informasi untuk atau agar sepeninggal Yesus atau pengikut Yesus itu mengikuti utusan terakhir sudah dirinya ya. Jadi tidak, jika kita misalnya ketika saya mengaku bahwa saat itu 2000 tahun yang lalu ketika Nabi Muhammad SAW saat itu belum diutus menjadi rasul ya, karena kita ketahui bahwa rasul itu Nabi Muhammad adalah 600 tahun sesudah Yesus. Bayangkan jika saya hidup pada zaman Yesus dan mengikuti Yesus, tentu saja Yesus saat itu sudah menubuatkan bahwa jika kamu bertemu dengan Nabi yang akan datang, maka kamu harus mengikuti dia. Ini kita bisa lihat di dalam surat As-Saff surat ke-61 ayat ke-6, misalnya ayat ke-5 atau ayat ke-6, itu bisa dilihat jelas bahwa Yesus itu atau Nabi SAW itu memerintahkan untuk mengikuti Nabi yang akan datang itu, Nabi sesudah dirinya. Ini bisa juga kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal ke-16 ayat ke-7 dan seterusnya ya pemirsa ya. Banyak juga informasi di dalam perjanjian lama, yaitu tentang informasi kedatangan dari Nabi Muhammad SAW yang harus diikuti oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad jika Nabi itu datang. Jadi murtadin ini bangga jika dia bertemu jika dia itu sudah mengikuti Yesus. Jadi ini adalah suatu kesalah kaprah yang sangat parah, salah kaprah yang sangat parah. Padahal di dalam Al-Quran
surat ketiga ayat ke-81 itu setiap rasul juga itu diambil janjinya dan sumpahnya untuk menolong Nabi Muhammad SAW dan mengikutinya. Ya masa sebagai umatnya itu tidak mengikuti Nabi Muhammad? Jadi ini lucu. Makanya inilah kegagalpahaman yang pada umumnya itu alami oleh para murtadin dan para oten yang sangat membangga-banggakan tentang Yesus. Padahal Yesus itu sebenarnya bukanlah persis apa yang apa yang Yesus ajarkan 2000 tahun yang lalu. Itu adalah merupakan suatu adopsi dari ajaran penyembah berhala yang mengatasnamakan Yesus ya. Tapi inilah yang mereka itu tidak mau mempelajarinya dari situ. Kita lanjut ya pemirsa ya. Terlalu banyak nanti saya omongin. Kita lanjut aja pemirsa. Kita review satu persatu ya pemirsa. Anak kedehannya, kawannya kamu tandrek bajunya. Anak putih dia kamu tandrek saya putih baju kawannya kawan terkaya kubunya. Beberapa yang dia kubu kena timbangan tidak Jadi ayahnya Effendi Usman ini sudah meninggal pemirsa. Ayahnya Murtadin Effendi Usman ini sudah meninggal, tinggal ibunya saja ya. Dan kabarnya dia ini anak tunggal ya, satu-satunya. Kasihan pemirsa, bagaimana jika kita itu berada di posisi orang tuanya pemirsa. Anak satu-satunya lalu murtad ya pemirsa ya. Murtad lalu bangga dengan kemurtadannya dan dia membanggakan murtadnya itu dia sudah mengikuti yang benar, mengikuti Yesus gitu ya. Padahal dia tidak mau belajar bahwa Yesus yang diimani itu adalah bukan Yesus Nabi Isa 2000 tahun yang lalu, tetapi Kristusnya penyembah berhala yang diadopsi dari ajaran pagan penyembah berhala di Romawi. Inilah yang harusnya mereka itu sadari betul gitu loh. Jadi mengapa harus ikut Yesus padahal Yesus sendiri menubuatkan ya, menginformasikan atau menyuruh agar umatnya itu mengikuti dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Effendi Usman ini bukan mengikuti Yesus sebenarnya, tetapi ini karena dia itu gagal paham, tidak mempelajari apa yang sebenarnya tercantum di dalam Al-Quran, karena ngakunya sudah mondok 6 tahun ya. Mondok 6 tahun tapi kandungan Al-Quran tidak paham. Tidak paham kandungan Al-Quran. Ya, bisa saja bukan gagal paham itu bisa saja juga pemirsa ya. Inilah bahayanya jika itu gagal paham pemirsa. Kita lanjut pemirsa. tua kawan berterbuka agama Islamnya, berterbuka hati ke agama Islam, bela kacau Kasihan pemirsa. Beliau ngomong kepada saya, jika kita berada di posisi orang tuanya ya pemirsa, bayangkan betapa mirisnya, betapa sedihnya pemirsa ya. Ya ibunya juga ini kalau kita lihat ya, kita bisa mengerti juga bahwa ibunya adalah Islam, sejak dari dulunya juga sudah Muslim, tetapi ibunya ini tentu saja tidak tahu tentang perbandingan agama, tidak tahu tentang juga ya barangkali juga seperti Muslim pada umumnya, hanya mempelajari, hanya membaca Al-Quran tetapi tidak paham kandungan Al-Quran. Oleh karena itu tentu saja sebagai seorang tua yang taat ya, dia tentu saja seperti halnya orang tua pada umumnya punya kewajiban untuk memberikan edukasi yang terbaik bagi anaknya. Seperti halnya Effendi Usman ini lalu disekolahkan di pesantren ya pemirsa ya. Selama 6 tahun ya, kita lihat tadi selama 6 tahun. Tetapi hasilnya begini pemirsa. Murtad ya. Murtad. Inilah yang disayangkan. Ya juga pada umat muslim juga ya. Ini juga merupakan sebuah pelajaran bagi kita dan harusnya kita itu mengkoreksi kembali metode pembelajaran kita sebagai seorang muslim. Kita jangan hanya mempelajari, jangan hanya membaca Al-Quran, tetapi kita tidak paham kandungan isinya itu. Ya, inilah ketika kita itu hanya mengejar pahala, tetapi kita tidak mengejar kita hanya mengejar pahala dalam membaca Al-Quran, tetapi kita tidak mengejar yang lebih besar, yaitu memahami kandungan isi Al-Quran itu. Inilah hasilnya jika kita tuh hanya membaca tetapi tidak paham kandungan Al-Quran. Jadi suatu koreksi juga bagi orang-orang tua, seharusnya merubah wacana dalam mendidik anak-anak itu. Harusnya jangan hanya berorientasi untuk mengejar pahala ya, tapi
hendaknya kita berorientasi dulu untuk memahami maknanya, baru kemudian kita mengejar pahala itu. Ya tidak salah mengejar pahala ya misalnya, tetapi lebih orientasi kita mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran itu adalah kita memahami kandungan isinya. Ini Pak Aceh ya? Iya, saya jawab. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita dimiliki oleh Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika awal pujian penyembahan tadi, saya teringat belasan tahun yang lalu ketika saya di sebuah pondok pesantren, di salah satu pondok pesantren di Aceh Utara. Saya sering bertanya kepada teman saya dulu, li ayyi syai'in nahnu yukhalliqu? Untuk apa kita diciptakan oleh Tuhan? Hampir setiap sholat ba'dal maghrib, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Ustadz dan Ustazah kami berdiri di hadapan kami. Beliau mengutip sebuah ayat. Dan ayat tersebut hampir sama persis dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab kita. Nah, ini. Jadi gagal pahamnya di sini ya pemirsa ya. Ini video ini baru ini saya buka, tapi kita sudah bisa membaca arah kegagalpahaman seorang murtadin ini di sini. Ya kita lihat lanjut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali satu, menyembah aku. Apa Bapak Ibu? Menyembah aku. Di dalam Pemazmur dikatakan, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, ketika Anda dan saya bersaksi tentang kekayaan, Anda sukses, malaikat di surga tidak akan bersorak-sorak. Malaikat bersurga tidak akan bertepuk tangan. Ketika Anda bersaksi dari miskin Anda menjadi kaya setelah mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, malaikat di surga pun Bapak Ibu tidak akan menepuk tangan, bertepuk tangan, bersorak-sorak. No, tidak akan. Tahu Bapak Ibu, kapan malaikat bertepuk tangan? Ketika Anda dan saya bertobat. Disitulah malaikat bersorak-sorak. Berlibu-libu, berlaksa-laksa malaikat bersorak-sorak ketika ada orang yang bertobat. Ketika Anda sukses, kaya, sembuh dari segala sakit penyakit, malaikat diam saja Bapak Ibu. Tetapi ketika ada orang yang bertobat, Anda dan saya bertobat, meninggalkan hidup lama, berpaling kepada Bapa Yahweh. Di situ Bapak Ibu, beribu-ribu malaikat, berlaksa-laksa malaikat, bertepuk tangan. Bukan berarti kesuksesan itu tidak penting, kekayaan itu tidak penting, itu bagian daripada kerajaan. Makanya ketika saya memperhatikan Bapak Ibu, karena kita hanya tahu dia Tuhan itu ada, tetapi kita tidak mengenal siapa itu Tuhan. Ketika kita kenal Tuhan, kita alami Tuhan, maka baru kita bisa. Saya bunyikan handphone saya Bapak Ibu. Ketika handphone saya bunyi, lalu saya silentkan handphone, saya ngomong sendiri. Shalom Pak. Oh, siapa ini? Oh, Pak Barnabas. Kenapa Pak? Ada masalah apa Pak? Ya makanya Pak, datang kepada Yesus. Datang Pak kepada Yesus. Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa menyelamatkan. Siapapun orang di dunia ini, kalau dia datang kepada Yesus Pak, Yesus menyelamatkan. Saya saja Pak, orang Aceh yang tidak paham apa-apa. Bahkan saya pernah di pesantren 6 tahun, saya bisa datang kepada Yesus. Bagaimana dengan Bapak? Dia mengatakan bahwa dia sudah
datang kepada Yesus ya. Tadi kita sudah jelaskan ya tentang Yesus yang dikenal oleh Effendi Utsman ini adalah Yesus penyembah berhala 2000 tahun yang lalu, yang diadopsi dari ajaran kafir pagan penyembah berhala di Romawi. Jadi bukan Yesus Isa Al-Masih putra Maryam ya. Memang Isa Al-Masih putra Maryam, tetapi ajarannya itu dipelesetkan oleh Paulus yang diadopsi dari ajaran kafir penyembah berhala di Romawi. Inilah yang diimani oleh murtadin ini. Dan sayang murtadin ini tidak mau belajar. Inilah hasil dari kegagalpahaman ketika melihat sebuah realita, yang mana realita itu dihadapkan kepada Effendi Utsman dari informasi-informasi yang salah, makanya hasilnya akan salah juga. Nah, jika kita lihat dari apa yang disampaikan bahwa Yesus itu menyembuhkan katanya ya, Yesus itu menyelamatkan. Kita lihat bahwa ketika Yesus itu menyembuhkan orang yang buta melihat, orang yang lumpuh berjalan, ya, orang yang sakit sembuh, ya, itu semuanya mereka lalu memuliakan Allah Israel. Ya, kita lihat di dalam Injil Markus pasal ke berapa ya? Kita bisa lihat nanti di situ di Injil Markus pasal ke 15 ayat ke-31 ya, mungkin pemirsa bisa lihat, dan juga di dalam ayat-ayat yang lainnya itu semua referensi ketika Yesus itu menyembuhkan orang-orang yang sakit, itu semuanya orang-orang itu lalu memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Ya, jadi di sini pentingnya kita itu memahami apa sesungguhnya yang mesti kita pahami tentang eksistensi ketuhanan itu. Ketika Yesus sendiri beriman hanya kepada Allah saja, ketika Yesus sendiri menyampaikan dan memberikan informasi kepada orang-orang Israel bahwa Allah itu satu, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap akalmu, dengan segenap pikiranmu. Ya, dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini yang seharusnya dipahami. Ketika kita melihat lagi di dalam Injil Lukas pasal ke-6 ayat 12, Yesus malam-malaman berdoa kepada Allah. Artinya Yesus ini berdoa meminta perlindungan hanya kepada Allah saja. Jadi Yesus hanya menyembah Tuhan yang satu. Ya, jadi masalahnya dari orang-orang kafir ini adalah mereka tidak menyembah Tuhan yang benar. Mereka hanya menyembah ciptaan Tuhan, bukan menyembah Tuhan yang menciptakan. Inilah celakanya. Bagaimana mungkin seorang yang terpaku, tergantung secara tidak berdaya di kayu salib, hanya mengenakan celana dalam doang gitu, seperti yang kita lihat di film-film seperti itu ya pemirsa ya. Ini tentu saja kita tidak menggambarkan seorang utusan Tuhan yang serendah itu, tetapi inilah faktanya ketika kita melihat di sosial media, di film-film rohani yang ditampilkan ketika mereka itu menyampaikan berita tentang konsep keselamatan lewat kematian Yesus di palang salib itu. Betapa tragisnya seorang yang dituhankan, yang mana katanya itu bisa menyelamatkan ratusan atau ribuan atau jutaan orang, tetapi mirisnya menyelamatkan diri sendiri saja tidak bisa. Justru mati secara terkutuk dan mengenaskan di palang salib itu. Jadi Tuhan seperti apa ini? Ya, Tuhan seperti apa yang sosok yang seperti ini yang dituhankan? Lalu bagaimana ketika sudah mondok di pesantren selama 6 tahun tetapi kandungan Al-Quran, yang mana kandungan Al-Quran itu tentu saja memberikan suatu koreksi terhadap keyakinan-keyakinan salah orang-orang yang menuhankan Yesus, ya, tentang mengkoreksi tentang konsep dosa asal penyaliban Yesus. Bagaimana mungkin ketika mempelajari Al-Quran lalu kembali ingkar dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, lalu kembali sesat dengan beriman dengan konsep yang sesat, di mana konsep yang sesat itu diimani oleh miliaran orang sebelum kedatangan Islam, ya, diimani oleh miliaran orang Kristen saat ini.
yaitu beriman dengan kematian Yesus melalui padang salib, dosa asal dan ketuhanan Yesus itu, yang mana Al-Quran sebagai Furqan adalah sebagai pembeda, mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah seorang Tuhan, dosa asal itu adalah keliru, Yesus tidaklah mati di padang salib. Lalu murtad, ini adalah suatu kebodohan yang sangat parah gitu ya. Bagaimana mungkin kembali kepada kesesatan setelah menjalani pendidikan Islam selama 6 tahun? Itu semua tidak lain karena gagal pahaman, atau bisa saja itu adalah orientasinya karena dunia semata, pemirsa. Nah, kita lanjut pemirsa, apa saja yang disampaikan oleh Muqtadi ini. Udah ya Pak ya, ini sudah 3 kali saya ngomong kepada Bapak. Sudah 3 kali saya beritakan nama Yesus kepada Bapak. Sebelum ajal menjemput Bapak, tolong cari keselamatan, datang kepada Yesus. Sebelum ajal menjemput, katanya, sebelum ajal menjemput, kita justru sudah diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Imran, wa ma yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barang siapa yang mengambil agama selain Islam, maka dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mati, janganlah kamu meninggalkan alam dunia ini melainkan dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah semata. Inilah urgensinya dari seorang muslim sesungguhnya, yang hanya beriman kepada Tuhannya Yesus, yang hanya beriman dan menyembah hanya kepada satu Tuhan saja, hanya kepada Allah yang semata satu-satunya itu, tanpa ada sekutu baginya. Ya, inilah yang dikoreksi oleh Al-Quran itu. Mengapa lantas ketika Al-Quran itu datang, Al-Quran yang sudah memberikan kebenaran, ya, yang Al-Quran yang sudah memberikan koreksi terhadap keyakinan sesat yang sudah ada sebelum kedatangan dari Nabi Muhammad SAW, lalu ketika Al-Quran itu datang, justru kita memilih untuk kembali kepada kesesatan itu. Ya, itu adalah merupakan suatu kebodohan yang teramat sangat parah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya pemirsa, kita lanjut pemirsa. Kita lihat apa lagi yang disampaikan oleh Muqtadi. Ya Pak, Shalom. Bapak Ibu tahu, saya sakit, badan saya menggigil. Akhirnya saya bilang sama teman, saya tidak sanggup jalan kaki, ayo cari boot. Teman saya bilang, Pak Bendi, kalau kita cari boot itu mahal sekali. Tidak apa-apa, saya bilang, cari. Bantu saya. Jadi mungkin begitu aja ya pemirsa ya malam hari ini. Jadi ini video yang saya kutip dari Musliadi Arahan ya, dari Musliadi Arahan yang mengutip dan mengupload tentang Effendi Utsman ini. Saya juga baru tahu ternyata Muqtadi ini anak tunggal, lalu orang tuanya itu tinggal ibunya sendiri. Saya tinggal ibunya, dan juga ibunya itu sangat mengharapkan agar Effendi Utsman ini kembali fitrah. Ya, jadi masih ada kesempatan selama hayat masih di kandung badan ya pemirsa, mudah-mudahan Effendi Utsman ini kembali kepada fitrah. Ya pemirsa, kembali kepada fitrah, dan kegagal pahaman yang selama ini dirasuki oleh Effendi Utsman ini semoga bisa kembali mendapatkan hidayah, mudah-mudahan. Kita tidak tahu bagaimana kuasa dari Allah itu, bagaimana kehendak Allah. Tentu saja Allah itu akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Tentu saja Allah itu mengetahui siapa orang-orang itu yang mau menerima petunjuk. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi iktibar bagi kita semua, agar jangan sampai kita itu menjadi bodoh ya, agar jangan sampai kita tuh gagal paham terhadap Islam lalu kita keluar dari Islam ya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah, terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.